Halo semua, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Nah, buat kalian yang tinggal di kota Nganjuk dan sekitarnya, mungkin gak asing lagi nih dengan keberadaan monumen yang satu ini, Mang. Yap, betul banget. Itu adalah monumen pahlawan buruh Marsinah yang berada di Desa Ulunduk, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, walaupun hanya monumen sederhana dan gak semewah monumen-monumen lain gitu ya, tapi ada peristiwa besar yang memilukan di balik monumen tersebut, Mang. Nah, jadi Marsinah ini adalah seorang wanita tangguh yang merupakan seorang buruh pabrik sekaligus menjadi salah satu aktivis yang memperjuangkan hak-hak para buruh pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Soeharto. Nah, tapi sayangnya pada suatu hari kejadian tragis pun menimpa Mbak Marsinah ini, Mak. Nah, di mana dia itu ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Nah, jasad Marsinah ini itu ditemukan di sebuah gubuk kecil di tengah sawah setelah sebelumnya menghilang selama 3 hari. Nah, dan diduga nih kalau menghilangnya Mbak Marsinah ini itu adalah diculik lalu disiksa sampai akhirnya ditemukan sudah meregang nyawa dengan luka-luka yang sangat parah yang diakibatkan oleh penganiayaan berat. Nah, di balik kematiannya Mbak Marsinah ini itu ditemukan banyak banget nih keanehan-keanehan dan misteri-misteri yang sampai sekarang itu masih belum juga terpecahkan. Nah, kasus ini pun itu menjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia yang menarik perhatian dunia nih, sampai-sampai menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Dan di sini kenapa gue lagi-lagi membahas kasus lama yang udah banyak dibahas sama youtuber-youtuber lain gitu ya? Nah, karena gue cuma mau ngasih tahu pada kalian, terutama kalian para Gen Z atau milenial yang kemungkinan besar belum mengetahui kejadian ini, bahwasanya nih peristiwa seperti ini itu pernah terjadi dan menjadi salah satu catatan sejarah di Indonesia tercinta ini. Tetapi sebelumnya, karena ini adalah kasus yang cukup sensitif gitu ya, jadi gue harap kalian bisa mencerna informasi-informasi yang gue sampaikan ini itu dengan sangat bijak gitu, Mak. Ya, supaya tidak terjadi gesekan maupun fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Dan ini dia kronologi dan misteri dari kasus kematiannya Marsinah menurut informasi yang gue dapatkan. Kita akan bahas lengkapnya di Bantai Bahas Santai. Sebelum kita masuk ke kronologinya, kita akan sedikit mengenal lebih dalam siapa Marsinah ini. Marsinah lahir pada tanggal 10 April 1969 di Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, di mana dia mempunyai seorang adik perempuan bernama Wijiati dan kakak perempuan bernama Marsini. Nah, ibunya meninggal di saat Marsinah ini masih berusia 3 tahun. Dan setelah itu ayahnya pun memutuskan untuk menikah lagi, Mak. Nah, dan dari situ mereka pun berpencar gitu ya. Jadi kakak dan adiknya itu ikut dengan ayahnya, sementara Marsinah ini itu diasuh sama nenek, bibi, dan pamannya. Nah, sejak kecil, Mbak Marsinah ini itu dikenal sebagai anak yang rajin dan terbiasa bekerja keras gitu, Mak. Nah, sepulang sekolah pun dia tuh selalu membantu neneknya menjual gabah dan jagung di pasar. Setelah lulus SD nih, Marsinah ini melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Lalu setelah lulus SMP, pada tahun 1982, Marsinah ini kemudian menganyam pendidikan lanjutannya di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari paman dan bibinya. Nah, Mbak Marsinah ini pun itu sempat bercita-cita tinggi, yaitu dia ingin berkuliah di Fakultas Hukum. Nah, tapi karena faktor ekonomi, cita-citanya pun tidak sempat tercapai. Nah, karena begitu, pada tahun 1989, Mbak Marsinah ini pun memutuskan untuk merantau ke Surabaya. Dan di sana dia itu tinggal bersama kakaknya Marsini, yang mana Mbak Marsini ini itu memang sudah berkeluarga. Nah, lalu di sana Marsinah ini itu bekerja di sebuah pabrik plastik bernama SKW di kawasan industri Rungkut. Nah, tapi gak lama dia pun resign dari perusahaan tersebut
karena upahnya yang relatif kecil gitu mah. Dia pun sempat beberapa kali pindah kerja di beberapa perusahaan-perusahaan lainnya, tapi hanya bertahan beberapa bulan saja karena alasan yang sama, yaitu gajinya yang relatif kecil gitu ya, sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, lalu mungkin karena gak enak menumpang terus sama kakaknya, yang apalagi kakaknya itu pun sudah berkeluarga gitu ya. Pada tahun 1990, Marsina ini memutuskan untuk pergi ke Sidoarjo dan memutuskan untuk hidup mandiri gitu mah. Nah, di sana dia bekerja di sebuah pabrik pembuatan jam tangan bernama PT Catur Putra Surya atau PT CPS. Nah, di PT CPS inilah Marsina ini itu mulai aktif dan menjadi salah satu karyawan yang paling vokal. Jadi selama kerja di sana, dia selalu membela dan memperjuangkan nasib para rekan kerjanya, Mak. Bahkan di sana, dia menjadi salah satu aktivis dalam organisasi buruh SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, unit PT CPS. Dan dari sinilah dia menjadi lebih aktif untuk menyuarakan hak-hak yang bukan hanya untuk rekan kerjanya, Mak, tetapi untuk semua kaum buruh di Indonesia. Singkat cerita nih, pada awal tahun 1993, pemerintah itu mengeluarkan sebuah surat edaran gubernur, yang dimana surat edaran tersebut itu merupakan himbauan yang mengharuskan semua para pengusaha-pengusaha di Jawa Timur itu untuk menaikkan upah atau gaji pokok karyawan-karyawannya sebesar 20% dari upah sebelumnya. Nah, tapi himbauan tersebut itu diabaikan oleh PT CPS ini, Mang. Dan bisa dibilang kalau PT CPS ini itu tidak mentaati surat edaran gubernur tersebut. Nah, hal ini membuat Marsina dan para buruh lainnya itu berdemo untuk menuntut hak mereka. Karena ya surat edaran untuk menaikkan gaji mereka itu udah keluar, tapi gaji mereka pun belum naik juga gitu mah. Lalu pada tanggal 2 Mei 1993, Marsina bersama rekan kerjanya itu mengadakan sebuah rapat yang diadakan di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Nah, diketahui kalau rapat tersebut itu untuk merencanakan aksi unjuk rasa mereka berikutnya. Nah, alhasil nih, keesokan harinya Marsina ini mengajak rekan-rekan kerjanya itu untuk melakukan aksi mogok kerja, Mang. Dan benar aja nih, pada tanggal 4 Mei 1993, gak ada satupun karyawan dari PT CPS ini yang masuk kerja pada hari itu. Selain melakukan aksi mogok kerja, mereka juga menuntut 12 tuntutan kepada PT CPS ini, yaitu kenaikan upah yang sesuai kebutuhan buruh, asuransi tenaga kerja yang ditanggung perusahaan, penghitungan lembur sesuai Kepmen, jaminan kesehatan karyawan, kenaikan uang makan dan transportasi, THR 1 bulan gaji sesuai dengan imbauan pemerintah, penyesuaian cuti haid dengan upah minimum, tunjangan cuti hamil yang tepat waktu, upah karyawan baru disamakan dengan yang sudah 1 tahun bekerja, peniadaan pencabutan hak karyawan yang sudah diberikan, pengusaha dilarang memutasi, mengintimidasi dan mem-PHK karyawan yang menuntut haknya, dan bubarkan SPSI. Karena begitu, pihak dari perusahaan mengajak Marsina dan 14 rekan kerja lainnya itu untuk berunding. Nah, dalam rundingan tersebut dihadirkan juga Dinas Tenaga Kerja, petugas kecamatan, dan salah satu perwakilan dari kepolisian. Nah, hasil dari perundingan tersebut, akhirnya nih PT CPS ini mengabulkan semua tuntutan dari para karyawannya ini, Mang. Kecuali satu nih, mereka itu tidak boleh membubarkan organisasi SPSI tadi. Karena ya menurut PT CPS ya, karyawan itu tidak punya hak atau wewenang untuk membubarkan organisasi tersebut, Mang. Nah, di sana Marsina dan rekan-rekan yang lain itu terima gitu, Mang. Yang penting 11 dari 12 tuntutan mereka itu sudah dikabulkan. Gaji mereka sudah naik, dapat tunjangan harian, dan lain-lain. Lalu dari situ, karena semua udah clear gitu ya, mereka pun akhirnya mengakhiri aksi unjuk rasa mereka dan mulai bekerja normal lagi seperti sebelumnya. Lalu, apakah berakhir sampai di sini? Ternyata belum nih, Bang. Pada tanggal 5 Mei 1993, sekitar jam 1 siang, 13 orang buruh itu ditangkap dan diamankan ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Nah, mereka itu ditangkap karena dianggap sudah melakukan penghasutan kepada buruh-buruh lainnya untuk melakukan mogok kerja tadi, Mang.
Nah, di sana mereka pun langsung disuruh mengundurkan diri dari PT CPS ini. Nah, mendengar teman-temannya diamankan, Marsinah dan satu temannya yang bernama Uus itu langsung mendatangi Kodim Sidoarjo tersebut. Nah, sesampainya di sana, menurut Uus nih, dia bisa mendengar kalau di dalam itu ada salah satu temannya yang lagi disiksa, Mak. Hal itu diperkuat dengan salah satu penjaga di sana yang berkata kepada Marsinah dan Uus ini bahwa jangan ada lagi demo-demo kayak kemarin gitu ya. Kalau enggak, kalian bisa bernasib sama seperti teman kalian yang lagi disiksa di dalam, kata si penjaga tersebut. Nah, mendengar perkataan tersebut, ya mereka pun agak takut juga gitu, Mang. Lalu Marsinah dan temannya itu pun itu balik ke tempat kerja sambil memikirkan gimana caranya membebaskan rekan-rekannya yang sedang ditangkap tadi, Mang. Nah, sepulangnya kerja nih, sekitar jam 10 malam, Marsinah ini pulang bareng bersama dua temannya. Nah, tapi di tengah jalan mereka harus berpisah karena pada saat itu Marsinah ini ingin membeli makan ke seberang jalan. Lalu di sana Marsinah dan kedua temannya itu pun itu berpisah di bawah pohon mangga dekat Tugu Kuning di Desa Siring. Dan disitulah Marsinah ini terakhir kali terlihat masih hidup. Gak ada yang tahu kejadian apa yang menimpa Marsinah pada malam itu, Mak. Sampai akhirnya nih, setelah 3 hari menghilang, pada tanggal 8 Mei 1993, Marsinah ini ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan di sebuah gubuk kecil di Desa Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Jasadnya ditemukan dengan luka-luka yang sangat parah yang diakibatkan oleh penyiksaan berat. Sontak, warga pun di sana langsung geger gitu ya dengan penemuan jasad Marsinah tersebut. Nah, setelah ditemukan, jasad Marsinah ini pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk diotopsi dengan dibantu oleh ahli forensik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Berdasarkan hasil visum, bahwa di dalam tubuh Marsinah ini itu ditemukan luka robek tak teratur sepanjang 3 cm mulai dari dinding kiri lubang kemaluan atau labium minora sampai sedalam rongga perut. Lalu di dalam tubuh Marsinah ditemukan juga serpihan tulang dari tulang panggul bagian depan yang hancur, selaput darah robek dan memar pada kandung kencing usus bagian bawah. Rongga perut mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Dari hasil tersebut, ahli forensik itu menyimpulkan kalau kematian Marsinah ini itu disebabkan oleh pendarahan di bagian rongga perutnya. Dan diduga nih kalau Marsinah itu sudah meninggal 1 hari sebelum jasadnya ditemukan, Mak. Lalu setelah itu jasadnya pun dikebumikan di pemakaman umum Turi, Glundo, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, karena hasil visum yang pertama tadi itu kurang meyakinkan gitu ya, setelah dimakamkan, jasadnya Marsinah ini pun sempat digali kembali untuk dilakukan otopsi yang kedua. Menurut hasil visum yang kedua yang dilakukan oleh tim Dr. Sutomo Surabaya, yaitu tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek, dan ada serpihan tulang. Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, juga pendarahan di dalam rongga perutnya. Jadi ya ngeri banget gitu, Mang ya. Jujur gua gak bisa bayangkan nih siksaan apa yang diterima sama Marsinah pada malam itu, Mang. Berdasarkan hasil dari beberapa data yang berhasil dikumpulkan oleh YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kasus Marsinah ini itu ada kaitannya dengan masalah buruh yang sebelumnya terjadi di tempat kerjanya, Mang. Ditambah deh, Kapolda Jawa Timur juga mengatakan kalau kasus kematiannya Marsinah ini itu sangat tidak wajar gitu ya. Nah, karena begitu, kasus Marsinah ini itu mendapatkan reaksi keras dari masyarakat
dan para aktivis HAM. Nah, di sana para aktivis kemudian membentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah atau KSUM. Nah, mereka itu menuntut pemerintah untuk menyelidiki dan mengadili para pelaku pembunuhan tersebut, mah. Presiden Soeharto yang pada saat itu juga sedang menjabat, itu juga mengatakan nih, kalau jangan ada yang ditutup-tutupi dari kasus Marsinah ini. Beliau juga mengatakan nih, bahwa pemerintah telah membentuk tim terpadu Bakor Stanasda Jawa Timur untuk menyelidiki kasus Marsinah ini. Alhasil, pada 1 Oktober 1993, kepolisian itu menangkap 9 orang yang terdiri dari 2 security dan 7 petinggi PT CPS, termasuk salah satunya adalah Mutiari yang menjabat sebagai kepala personalia, dan ada juga Yudi Susanto yang menjabat sebagai direktur di PT CPS ini. Menurut penyelidikan polisi, diketahui bahwa sore hari pada tanggal 5 Mei 1993, Yudi Susanto itu mengadakan sebuah pertemuan secara diam-diam dengan 8 staf lainnya. Nah, diduga dalam pertemuan tersebut itu mereka membahas dan menyusun rencana nih untuk melakukan penculikan terhadap Marsinah ini, Mak. Nah, lalu di hari yang sama nih, sekitar jam 10 malam, Yudi Susanto itu menyuruh 3 bawahannya, yaitu Widayat, Suprapto, dan Suwono, untuk menjemput Marsinah di kosannya menggunakan sebuah mobil carry warna putih dan membawanya ke rumah Yudi Susanto yang berada di Jalan Puspita, Surabaya. Sesampainya di rumah, Yudi Susanto itu mengikat kedua tangan dan kakinya Marsinah ini. Nah, lalu dia juga menyumbat mulutnya menggunakan sebuah kain, Mak. Nah, di sana dia pun disekap di sebuah kamar milik pembantunya. Nah, di kamar tersebut itulah Marsinah ini juga disekap selama 3 hari, dan selama itu juga Marsinah ini disiksa, dipukuli, sampai akhirnya Marsinah ini pun meregang nyawa. Lalu setelah Marsinah ini kehilangan nyawanya gitu ya, jasadnya itu pun dibuang di sebuah gubuk kecil yang berada di tengah sawah di daerah Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Karena begitu, Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya itu menetapkan ke-9 orang tersebut menjadi tersangka, dan masing-masing itu dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Setelah keputusan tersebut, ke-9 tersangka itu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, di sana Yudi Susanto ini pun kekeh tuh. Dia mengatakan nih, kalau dia tidak bersalah dan sama sekali tidak terlibat di dalam kasus Marsinah ini, Mak. Nah, dia mengaku kalau di sana dia itu hanya dijadikan kambing hitam. Lalu, pada tanggal 3 Mei 1995, setelah pengajuan kasasi mereka itu diproses gitu ya, Mahkamah Agung itu menyatakan kalau ke-9 terdakwa tersebut itu tidak bersalah dan dibebaskan dari segala hukuman. Jelas, keputusan tersebut itu pun menjadi kontroversi yang besar gitu ya, terlebih lagi di kalangan para aktivis Indonesia. Tapi nih, seperti yang gua bilang di awal tadi gitu ya, ada banyak banget keanehan-keanehan di dalam kasus yang satu ini, Mang. Dan kenapa ke-9 terdakwa itu pun bisa dinyatakan tidak bersalah gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan keanehan-keanehan yang akan kita bahas. Keanehan yang pertama adalah adanya saksi kunci yang tiba-tiba hilang dan tiba-tiba muncul lagi gitu, Mang. Jadi pada April 1994, pengadilan itu menghadirkan 2 orang saksi untuk memberikan keterangan atas kasusnya Marsinah ini. Nah, kedua saksi tersebut itu merupakan asisten rumah tangganya si Yudi Susanto ini, Mang. Sebelum kedua ART-nya tersebut itu dimintai keterangan ya, beberapa saksi yang lain itu mengatakan nih bahwa memang benar nih si Yudi Susanto ini pun memang bersalah gitu, Mang. Karena mereka juga memang mengetahui gitu ya, kalau di rumah tersebut Marsinah ini disekap, disiksa, dipukuli, dan lain-lain gitu, Mang. Dari situ tiba-tiba nih kedua ART-nya tadi itu pun itu disuruh pulang kampung. Dan pas mereka balik lagi ke rumah itu, tiba-tiba mereka menjadi saksi kunci yang mengatakan nih kalau si Yudi Susanto ini tidak bersalah
dan mereka pun tidak melihat kejadian apapun di rumah tersebut gitu mah. Dan yang anehnya lagi adalah mereka memberikan keterangan itu dengan sangat lancar mah. Padahal diketahui nih kalau mereka itu ternyata kurang bisa baca tulis. Maaf banget nih, namanya orang di kampung gitu ya. Dari situ juga kita udah bisa menilai lah bagaimana cara mereka ngomong mah. Apalagi mereka itu dihadapkan sama polisi. Ya minimal grogi-grogi dikit itu pasti ada gitu mah. Tetapi pada saat mereka memberikan keterangan nih, mereka itu bisa lancar dan bahkan menggunakan bahasa-bahasa yang elegan gitu mah. Bahkan beberapa terselip ada beberapa bahasa intelektual juga. Ini sekali lagi gua minta maaf banget gitu ya. Gua gak ada maksud untuk merendahkan orang-orang di kampung gitu mah. Tapi di sini gua cuma mau menunjukkan nih kalau seolah-olah para saksi tersebut itu memang sudah dilatih sebelumnya mah. Sampai-sampai mereka itu bisa sepasih itu memberikan keterangan kepada polisi. Lalu keanehan yang kedua adalah adanya drama dan skenario yang direkayasa. Pada tanggal 20 Desember 1993 di dalam persidangan, salah satu terdakwa itu menyangkal kalau rapat yang dilakukan untuk merencanakan penculikan Marsinah itu tidak pernah terjadi. Lalu pada persidangan selanjutnya yang dilakukan pada 17 Februari 1994, seorang terdakwa yang bernama Suwono itu malah menceritakan siksaan yang dia terima bersama ke-8 terdakwa lainnya mah. Bahkan dia itu sampai membuka bajunya dan menunjukkan tuh luka-luka bekas siksaan tersebut. Nah dia mengaku nih kalau dia bersama ke-8 terdakwa lainnya itu diculik, disekap dan disiksa. Nah di sini kita tuh dibuat bingung gitu kan. Nah karena ya sebelumnya diketahui kalau mereka lah yang menculik dan menyiksa Marsinah ini mang. Nah tapi di situ kenapa mereka yang mengaku kalau mereka lah yang diculik dan disiksa? Dan disinilah plot twistnya mang. Jadi diketahui nih pada tanggal 1 Oktober 1993 pas mereka ditangkap atas tuduhan pembunuhan Marsinah ini, ternyata mereka itu ditangkap dengan cara diam-diam tanpa prosedur resmi dan tanpa adanya surat penangkapan. Kesembilan orang tersebut itu diculik satu persatu dan disekap selama 18 hari di Kodam 5 Brawijaya. Nah, berdasarkan laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, orang-orang dari pihak manajemen PT CPS itu disekap selama 18 hari di Kodam 5 Brawijaya dan tak ada satupun keluarga mereka yang tahu. Dan selama itu juga mereka itu disiksa secara brutal, secara fisik maupun mental. Diketahui Bambang Wuryantoyo 38 tahun yang bekerja di bagian pengawas umum PT CPS disiksa dan ditelanjangi. Nah kemaluannya disetrum berulang kali dan di saat interogasi kakinya ditindih kaki meja dan kemaluannya dan perutnya itu disundut rokok. Suprapto 23 tahun yang diketahui sebagai satpam PT CPS ini dipaksa meminum air kencing. Penisnya digebuk pakai seikat sapu lidi dan disetrum. Mulutnya disumpal celana untuk meredam jeritannya saat disiksa. Kepalanya ditetak dan ketiaknya disundut rokok. Lalu rekannya Suprapto yang juga berprofesi sebagai satpam yaitu Ahmad Sution Prayogi 58 tahun tidak bisa mengunyah makanan selama 5 hari karena semua giginya dirontokkan. Mutiari yang berusia 27 tahun yang menjabat sebagai ketua bagian personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan dalam penyekapan tersebut dan diketahui kalau dia sedang hamil 3 bulan pada saat itu. Dia mengalami kekerasan verbal. Mutiari diancam akan ditelanjangi dan disetrum. Dia juga diperdengarkan dan diperlihatkan rekan-rekannya yang sedang disiksa, yang membuat dia menjadi trauma sampai-sampai dia pun mengalami keguguran dan harus kehilangan bayi di dalam kandungannya. Budi Susanto, direktur PT CPS ini, penisnya disetrum. Dia juga dipaksa mengepel lantai salah satu ruangan Kodam 5 Brawijaya menggunakan lidahnya. Nah, penyiksaan tersebut itu dilakukan untuk memaksa ke-9 orang dari PT CPS ini untuk memberikan pengakuan nih kalau mereka itu sudah merencanakan dan melakukan penculikan yang diakhiri dengan pembunuhan Marsinah ini.
Di sana, para aparat militer juga memaksa mereka tuh untuk menandatangani surat BAP sebagai bukti sah atas pengakuannya mereka, Mang. Dan setelah itu, barulah mereka dipindahkan ke tahanan Polda Jatim dengan status tersangka. Jadi, cara penangkapan mereka pun itu mirip-mirip kayak PKI gitu ya. Diculik secara diam-diam, disekap, terus disiksa, Mang. Pengacara Yudi Susanto yang bernama Sri Mulya Suraji itu mengungkap tuh adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam atas pembunuhannya Marsinah. Alhasil, secara resmi nih, tim terpadu itu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah ini, yang mana 1 dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut itu adalah seorang anggota TNI. Jadi emang aneh juga gitu ya. Mereka itu ditangkap bukannya dibawa ke kantor polisi, tapi malah dibawa ke Kodam gitu ya. Yang mana seperti yang kita tahu nih, kalau Kodam atau Komando Daerah Militer itu tempatnya para TNI. Jadi ya gak heran nih kalau mereka itu sampai babak belur kayak gitu, Mang. Pada saat si Yudi Susanto ini mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, nah di sana dia juga meminta seorang dokter forensik berpengalaman, yaitu Dr. Abdul Munim Idris untuk menjadi saksi ahli di dalam kasus ini. Nah, jadi Dr. Abdul Munim Idris ini itu memang tidak melakukan otopsi ulang, Mang, melainkan dia itu mempelajari dan mengkaji ulang hasil otopsi yang sudah ada sebelumnya. Dari hasil kajian ulang yang dilakukan, dia itu menemukan kejanggalan dari hasil otopsi yang dilakukan oleh RSUD Nganjuk. Dia mengatakan nih, kalau hasil otopsi yang pertama itu ditulis dengan sangat sederhana. Gak ada pemeriksaan dari dada maupun dari kepala korban. Yang artinya otopsi tersebut itu tidak dilakukan secara menyeluruh gitu, Mang. Yang padahal nih namanya otopsi, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua harus diperiksa dan semua itu ada datanya gitu. Dan di dalam hasil visum tersebut itu juga tercatat nih kalau penyebab kematian dari Marsinah ini adalah pendarahan di dalam rongga perutnya gitu ya. Nah tapi Dr. Abdul Munim ini itu beranggapan berbeda, Mang. Karena menurut dia pendarahan tersebut bukanlah penyebab, melainkan mekanisme kematian. Visum yang pertama itu mengatakan bahwa Marsinah diotopsi. Kalau otopsi itu harusnya kepala dibuka, leher dari perut dibuka. Ini nggak ada, hanya periksa luar. Berarti itu bukan otopsi namanya? Bukan, periksa luar. Kemudian ada hal yang aneh lagi, matinya karena perdarahan. Saya katakan pada hakim, salah ini Pak. Hakim nggak ngerti kan masalah. Jadi pendarahan itu bukan? Itu mekanisme. Tapi bukan penyebab? Bukan, penyebab itu tusukan, tembakan, atau hantaman benda tubuh lah, seperti itulah. Jadi menurut dia nih, penyebab kematian itu bisa jadi dipukul, ditusuk, ditendang gitu ya. Nah itu baru namanya penyebab itu, Mang. Yang mana emang tidak tertulis di dalam hasil visum tersebut. Selain itu, Dr. Abdul Munim juga mengatakan nih, kalau adanya dugaan pengadaan barang bukti palsu, Mang. Nah jadi pada saat pengadilan dilakukan, diperlihatkan nih sebuah barang bukti, yaitu sebuah balok berukuran 3 cm yang digunakan untuk menusuk alat kelaminnya Marsinah ini. Tapi menurut pengamatan dari Abdul Munim ini, balok tersebut itu sama sekali tidak cocok dengan luka yang ditemukan di alat kelaminnya Marsinah ini, Mang. Karena ukuran balok tersebut itu jauh lebih besar dibandingkan luka yang ditemukan. Menurut dia ya aneh aja gitu ya, karena hanya ada satu luka kecil, tapi efeknya itu bisa merusak bahkan menghancurkan organ bagian dalamnya Marsinah ini, Mang. Nah lalu Dr. Abdul Munim pun berkesimpulan nih, kalau luka tersebut diakibatkan oleh sebuah senjata api yang ditembakkan ke dalam rongga kemaluannya Marsinah ini, Mang. Karena ya hanya itulah kemungkinan besar yang bisa memberikan damage seperti itu. Hal ini juga sekaligus memperkuat dugaan kalau ada campur tangan aparat militer di dalam kasus ini, Mang. Nah karena pada zaman itu yang mempunyai akses ke senjata api itu hanyalah aparat-aparat tertentu seperti beliau-beliau ini. Dan dengan senjata yang berbeda, alat kelaminnya disodok-sodok. Ya.
logikanya kan mesti banyak ya. Itu di visum pertama. Visum pertama. Ternyata bersih. Bersih, kemudian hanya ada satu luka kecil, 3 cm lah, di labia minora, bibir kecil. Ya. Kemudian saya tanya barang bukti yang mana? Ini. Salah. Tidak. Dan kesimpulan Anda apa, Dok? Alat apa yang bisa menyebabkan sehingga tadi kita tulang Tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping? itu hanya satu, luka tembak paling bisa. Luka tembak. Luka tembak. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Dan apa konsekuensinya? Apa artinya kalau kemudian bukan balok tapi senjata api? Konteksnya dalam kasus Marsina? Jadi pelakunya siapa yang punya akses dengan senjata itu kan? Nah begitu, ya kasus ini pun menjadi sulit terungkap gitu Mang ya. Ya kalian tahu sendiri lah, kalau kasus-kasus yang menyangkut aparat-aparat tertentu gitu ya, pasti ada aja yang ditutupi gitu Mang. Dan alhasil sampai detik ini, kasus kematiannya Marsina ini pun itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dan itulah tadi kisah tragis dari seorang buruh pabrik sekaligus aktivis dan pahlawan buruh Indonesia, Marsina. Mengenai informasi-informasi yang gua sampaikan dari awal sampai akhir itu merupakan informasi-informasi yang gua dapat dan gua rangkum dari media-media lain, Mak. Jadi sekali lagi gua harapkan kebijakan kalian. Jadi gimana menurut kalian mengenai kasus yang satu ini, Mang? Apakah pelakunya orang-orang daripada CPS atau mungkin memang benar kalau ada aparat-aparat tertentu di balik kasus pembunuhan Marsina ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video pembahasan ini sampai di sini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka, dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya dari channel ini. Buat Popang, sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya.